Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7, baik itu kelas 71 maupun kelas 72 MTS Nurul Falah Arman. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat serta bisa mengikuti proses pembelajaran hari ini dengan baik dan fokus tentunya. Selamat datang kembali di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Untuk anak-anak kelas 7, hari ini kita lanjutkan belajar bahasa Indonesia masih di materi cerita imajinasi. Ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari unsur-unsur pembangun dari cerita imajinasi, yaitu dibagi menjadi dua, ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Lalu kita akan mempelajari struktur dari cerita imajinasi dan kebahasaan yang terdapat di dalam cerita imajinasi. Banyak ya hari ini. Ya, untuk memahami materi, kalian pahami, kalian dengarkan, dan kalian simak dengan baik video berikut ini. Nah, pertemuan hari ini kita akan ulas kembali, kita akan mempelajari kembali materi tentang unsur cerita imajinasi dan struktur cerita imajinasi. Unsur cerita imajinasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, terdapat unsur intrinsik dan terdapat unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik, berarti di dalam. Intrinsik, unsur yang terdapat di dalam cerita imajinasi. Jadi di dalam teks cerita imajinasi terdapat banyak unsur-unsurnya. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Lalu yang kedua, unsur ekstrinsik. X, di luar. Itu kata kuncinya ya. Jadi unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang terdapat di luar di luar cerita imajinasi. Jadi unsur intrinsik, di dalam, unsur yang terdapat di dalam cerita imajinasi. Sedangkan unsur ekstrinsik, X, berarti di luar. Unsur ekstrinsik, unsur yang terdapat di luar cerita imajinasi. Oke. Itu hanya pembagian dari unsur cerita imajinasi. Sekarang kita pelajari lebih lanjut. Nah, ini terdapat unsur intrinsik, unsur-unsur yang terdapat di dalam cerita imajinasi atau teks narasi. Yang pertama, terdapat tema. Nih, ada tema. Tema itu merupakan makna dalam cerita. Dan ini merupakan berbeda, tema itu berbeda, tidak sama dengan judul. Jadi kalau nanti ada pertanyaan apa tema dari cerita tersebut, berarti bukan judulnya ya yang dijawab. Jawabannya itu bukan judulnya, tapi apa sih makna yang terdapat di dalam cerita tersebut. Jadi perlu ditekankan kembali, perlu kalian ingat bahwa tema itu tidak sama dengan judul. Jadi apa tema? Tema itu makna dalam cerita. Nah, selanjutnya terdapat latar. Latar itu merupakan setting atau landas tumpu. Di sini latar dibagi menjadi 3. Ada latar tempat, yaitu lokasi kejadian ceritanya, lokasi peristiwa di dalam cerita. Yaitu latar tempat. Contoh, ada cerita imajinasi tentang misalnya Cinderella, cerita imajinasi. Nah, itu latar lokasinya ada di mana? Latar tempatnya ada di mana? Di istana, di sebuah kerajaan, seperti itu. Lalu latar waktu. Latar waktu itu kapan terjadinya cerita. Jadi di dalam cerita dijelaskan latar waktu di sini bisa siang hari, pagi hari, atau bisa ditunjukkan lewat waktu jam, seperti itu. Nah, yang ketiga itu terdapat latar sosial. Latar sosial dimaksudkan sebagai kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, dan cara berpikir yang diceritakan di dalam cerita imajinasi. Jadi itu merupakan bagian-bagian dari latar.
Jadi nanti ada beberapa pertanyaan tentang latar tempatnya ada di mana, lalu kapan latar waktunya, lalu bagaimana dengan latar sosialnya, seperti itu. Ya, terus yang ketiga terdapat penokohan atau sifat atau watak. Terdapat juga tokoh. Jadi berbeda ya. Tokoh dengan penokohan itu berbeda. Kalau tokoh itu orangnya atau pelakunya atau pemainnya, sedangkan penokohan itu sifat atau watak dari tokoh tersebut. Ya, jadi ada tema, penokohan, sifat atau watak, dan ada tokoh. Lalu juga terdapat latar yang dibagi menjadi 3. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Sampai di sini paham anak-anak? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Kita lanjut. Selanjutnya terdapat sudut pandang. Nah, di sini sudut pandang itu dibagi menjadi 3. Ada sudut pandang orang pertama, yaitu menggunakan kata ganti aku atau saya. Maksudnya dari sudut pandang itu, di sini cerita yang terdapat di dalam buku atau karya sastra yang kalian jumpai, yang kalian temui, yang kalian baca, itu terdapat sudut pandangnya. Jadi ada sudut pandang orang pertama, itu menggunakan kata aku di dalam cerita. Lalu sudut pandang orang ketiga menggunakan kata ia, dia, mereka, dan menggunakan nama orang. Contoh, di dalam cerita menggunakan nama raksasa. Raksasa pergi menjauhi timun suri karena, seperti itu. Nah, itu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Sedangkan sudut pandang orang pertama yang tadi menggunakan kata ganti aku atau saya. Contohnya, aku berlari-lari kecil ke tengah hutan untuk menghindari binatang buas. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga orang campuran. Di sini sudut pandang orang campuran menggunakan kata ganti orang pertama dan ketiga. Jadi di dalam cerita ada yang menggunakan kata aku atau saya, ada juga yang menggunakan ia, dia, mereka, dan menggunakan nama orang. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan sudut pandang. Jadi untuk mengetahui sudut pandangnya, kita bisa membaca ceritanya, lalu melihat kata ganti yang digunakannya. Menggunakan aku atau saya, itu masuk ke dalam orang pertama. Atau menggunakan ia, dia, mereka, atau hanya menggunakan nama saja. Nah, berarti itu menggunakan sudut pandang orang ketiga, atau bisa juga campuran. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan sudut pandang di dalam unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerita. Lalu terdapat amanat. Nah, di sini kalian sering banget jumpain dengan kata-kata amanat. Amanat itu merupakan pesan. Pesan yang disampaikan tentunya yang di dalam cerita. Jadi, Ibu ulangi, amanat itu merupakan pesan. Pesan apa sih yang disampaikan di dalam cerita? Itu yang disebut dengan amanat. Oke. Nah, selanjutnya di dalam unsur intrinsik terdapat alur atau jalan cerita. Nah, di sini alur itu ini merupakan kata-kata yang kalian nanti jumpai pada soal-soal. Jadi, alur maju itu bisa disebut juga dengan alur konvensional dan alur progresif. Itu disebut sama saja alur maju, namun katanya saja yang berbeda. Ada literasi yang menyebutkan alur konvensional, ada literasi yang menyebutkan alur progresif. Nah, ada juga yang menyebutkan alur maju. Nah, 3 kata ini sama artinya. Artinya itu alur maju. Jadi diceritakan, maksudnya dari alur maju itu diceritakan mulai dari perkenalan sampai kepada akhir cerita. Nah, terus yang kedua, terdapat alur non-konvensional, alur sorot balik, lalu alur mundur. Nah, ketiga kata ini juga memiliki arti yang sama, yaitu alur mundur.
Namun ada literasi yang berbeda penggunaan katanya, menggunakan kata non-konvensional, sorot balik, mundur. Paham ya maksudnya ya? Jadi ketiga kata ini memiliki makna yang sama. Non-konvensional, sorot balik merupakan alur mundur. Sedangkan yang sebelahnya konvensional, progresif, maju. Nah, itu tiga kata juga yang memiliki makna yang sama, yaitu alur maju. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan alur, jalan cerita. Baik, selanjutnya proses dari alur atau jalan cerita. Yang pertama itu perkenalan. Jadi di sini di dalam perkenalan itu biasanya terdapat di paragraf pertama dijelaskan dulu, dikenalkan dulu tokoh-tokoh dari cerita imajinasi. Jadi siapa aja tokoh-tokoh itu dikenalkan di paragraf pertama. Setelah tokoh lalu ada tempatnya di mana, waktunya kapan, itu biasanya dipaparkan, diceritakan di paragraf pertama. Lalu masuk ke dalam konflik. Di paragraf selanjutnya itu diceritakan konfliknya seperti apa. Nah, konflik di sini terdapat konflik internal dan eksternal. Ada konflik internal itu konflik batin. Jadi konflik si tokoh utama itu tersendiri. Sedangkan konflik eksternal itu konflik tokoh utama dengan pemain, dengan tokoh-tokoh pendukung lainnya. Lalu terdapat setelah terjadi konflik pasti akan terjadinya klimaks. Nah, ini kalau ceritanya lagi seru-serunya nih pasti ada di klimaks. Setelah klimaks masuk ke dalam anti klimaks. Anti klimaks di sini sudah mulai menceritakan proses penyelesaiannya dari konflik, dari proses penyelesaian dari klimaks itu seperti apa. Untuk menentukan akhir dari cerita, masuk ke dalam penyelesaian. Paragraf-paragraf terakhir tuh penyelesaian. Nah, ini yang menentukan nanti akhirnya happy ending atau sad ending. Berakhir ceritanya dengan bahagia atau cerita berakhir dengan senang atau happy. Nah, itu proses dari jalan cerita. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ada alur maju dan alur mundur kan. Nah, kalau ceritanya dimulai dari perkenalan, konflik, klimaks, anti klimaks, sampai penyelesaian, itu disebut alur maju. Sedangkan kalau ceritanya dimulai dari akhir cerita, mulai dari penyelesaian, anti klimaks, konflik, baru dikenalkan tokohnya dan sebagainya, itu baru disebut alur mundur. Seperti itu. Ada alur juga, alur maju mundur juga ada. Jadi diceritakan dulu, awalnya dikenalkan dulu tokohnya siapa, lalu loncat ke bagaimana akhir ceritanya, lalu balik lagi ke konflik. Nah, seperti itu selanjutnya, yaitu alur maju mundur. Jadi enggak runtut. Ada ya cerita yang seperti itu. Nah, setelah proses alur, tadi sudah dijelaskan unsur intrinsik, unsur yang terdapat di dalam cerita. Sekarang unsur ekstrinsik, unsur yang terdapat di luar cerita. Yang pertama bahasa. Bahasa yang digunakan harus komunikatif. Ya namanya kita bercerita ya. Ya namanya menulis cerita itu pasti harus komunikatif. Maksud dari komunikatif di sini, jadi para pembaca bisa merasakan cerita, bisa menjadi tokoh yang ada di dalam cerita. Seakan-akan menjadi tokoh yang terdapat dalam cerita. Nah, itu maksud dari bahasa komunikatif. Jadi para pendengarnya itu, para pendengar atau para pembaca cerita imajinasi atau teks narasi ini nggak bosan, tidak bosan dalam mendengarkan atau dalam membaca cerita imajinasinya, karena bahasa yang digunakan itu bahasa komunikatif, seakan-akan kita terjun langsung di dalam cerita yang diceritakan, cerita yang ditulis, seperti itu.
Selanjutnya latar belakang pengarang. Nah, ini penting. Di dalam cerita imajinasi pasti terdapat latar belakang pengarang yang berisi biografi pengarang, kondisi psikologis pengarang, lalu terakhir aliran sastra pengarang. Seperti itu. Dan terakhir nilai-nilai yang terkandung. Nilai-nilai yang terkandung kalian sudah pelajari mungkin di pendidikan kewarganegaraan. Nah, ada nilai moral, sosial, budaya, atau adat istiadat, religi, dan yang terakhir politik. Di dalam cerita imajinasi, tentunya pasti ada nilai-nilai yang terkandung yang dapat kita petik, yang dapat kita ambil. Nah, yang pertama nilai moral, akhlak, perilaku, kelakuan, perbuatan. Itu yang dimaksud dengan nilai moral. Sedangkan nilai sosial itu sifat-sifat masyarakat. Terus budaya, adat istiadat, religi itu nilai-nilai keagamaan. Sedangkan nilai politik itu nilai-nilai pemerintahan. Jadi pemerintahan yang digunakan di dalam cerita imajinasi itu seperti apa? Seperti itu. Itu ada di dalam cerita imajinasi yang kita bisa petik seperti itu. Selanjutnya, di sini terdapat struktur cerita imajinasi. Dibagi menjadi 3, ada orientasi, komplikasi, resolusi. Kalau kalian sudah paham tentang alur atau jalan cerita yang tadi mulai dari perkenalan, konflik, klimaks, anti klimaks sampai kepada penyelesaian. Nah, struktur cerita imajinasi ini penjelasan dari yang tadi, sama seperti dengan alur cerita atau jalan cerita yang tadi. Orientasi, mulai dari perkenalan nih. Mengenalkan tempat, waktu, dan tokoh peristiwa terjadi, itu yang disebut dengan orientasi, masa-masa perkenalan, masa orientasi. Jadi mengenalkan tempat, waktu, dan tokoh peristiwa terjadi. Selanjutnya yang kedua komplikasi, ini masuk ke konflik, klimaks, mulai rintangan sampai konflik peristiwa. Itu masuk struktur yang kedua, komplikasi. Baru dimulainya rintangan sampai kepada konflik peristiwa. Nah, yang terakhir resolusi. Bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam cerita. Selanjutnya yang terakhir itu mengakhiri cerita menjadi happy ending atau sad ending. Seperti itu. Jadi struktur cerita imajinasi itu harus urut ya. Jadi harus dari orientasi, komplikasi, lalu resolusi. Itu struktur dalam menulis cerita imajinasi. Ya. Paham ya? Kecepatan, semoga nggak kecepatan ya. Semoga anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Diulang-ulang lagi nonton videonya agar bisa cepat memahami apa yang disampaikan oleh Ibu. Selanjutnya kebahasan dalam cerita imajinasi. Jadi penggunaan kata ganti. Tadi sudah dijelaskan penggunaan kata ganti aku, saya, kamu, dia, Dava atau Joshua. Nah, itu yang tadi sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, sudut pandang orang campuran. Nah, itu menggunakan kata ganti. Kata ganti orang pertama apa? Aku, saya. Kata ganti orang ketiga dia, Dava, Joshua. Dava, Joshua di sini dimaksudkan penggunaan nama orang. Seperti itu. Nah, yang kedua terdapat kalimat langsung, kalimat yang ditandai dengan tanda petik. Gitu. Jadi kalau memang terdapat kalimat yang menggunakan tanda petik itu disebut dengan kalimat langsung. Selanjutnya konjungsi. Konjungsi itu merupakan kata hubung. Diingat ya, konjungsi sama dengan kata hubung. Nah, di sini di dalam cerita imajinasi konjungsi yang dipelajari itu konjungsi temporal atau urutan waktu. Katanya itu kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya, tiba-tiba, ketika, sementara itu, dan bersamaan dengan itu. Nah, jadi itu merupakan materi yang kita pelajari hari ini. Mulai dari apa tadi? Kita sudah belajar apa? Struktur. Lalu apa lagi? Unsur intrinsik dan ekstrinsik, lalu mempelajari struktur, dan yang terakhir ini
kebahasaan dalam cerita imajinasi. Selesai materi bab cerita imajinasi sampai di sini. Gimana? Setelah menonton video tersebut, kalian sudah paham kan? Semoga kalian bisa pahaminya dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih Ibu akhiri untuk hari ini. Sudah mendekati PTS, sudah mendekati penilaian tengah semester. Jadi Ibu mohon kepada kalian semua untuk belajarnya lebih rajin lagi agar hasil dari PTS-nya bisa memuaskan ya. Itu saja Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.